Nada Jie Fan hampir tidak turun, dan dia mendengar teriakan dingin bergema di kerumunan. Biarkan aku yang melakukannya. Di antara banyak pembangkit tenaga listrik, siluet tipis perlahan keluar. Orang ini keluar dari brokat perak gelap, dengan alis sempit, hidung sempit, dan hidung elang, dan tanda vertikal berwarna darah di alisnya. Bersinar dengan darah merah. Meskipun wajahnya memiliki beberapa titik penampilan pucat, tetapi nafas yang diungkapkan oleh seluruh tubuhnya, dia setengah langkah dari surga abadi. Jieming melihat orang ini perlahan berjalan keluar. Jian Mei mengangkat sedikit, Jige. Kamu tahu, meskipun boneka ini bukan lawanmu, tetapi perjalanan ini harus menyelinap ke dunia perang utara. Setelah itu kemungkinan akan dicegat di tengah jalan oleh kejahatan yang tersisa seperti Zhang Wuyuan. Jieming tidak berpikir terlalu banyak masalah untuk menyelesaikan Qin Yichen. Tetapi tugas kali ini mungkin jenis yang tidak bisa dikembalikan. Lagi pula, istana Sueming semuanya elit, tapi dia pikir itu jauh dari lawan Yuan yang tak terkalahkan. Namun, murid darah muda bernama Jige tidak ragu-ragu, tetapi dengan dingin tersenyum, dan mengepalkan tinjunya. Hidup tuanku, kita akan menyelesaikan sumpah kematian. Ini adalah aturan pertama dari Blood Hades. Harus dikatakan bahwa, selain kesombongan dan pembunuhan, loyalitas pembangkit tenaga listrik Istana Hades Darah tidak perlu dipertanyakan lagi. Kalau tidak, bagaimana Jie Fan mengolah sumber dayanya yang sangat besar? Setelah kata-kata itu berakhir, Jige mengangkat tinjunya. Bantuan Kaisar Muda. Tembakan Jige. Kita harus membiarkan kerangka Qin Yichen tidak ada. Jieming sedikit mengangguk. Karena ini masalahnya, aku akan memberikannya padamu. Jika Anda kembali dengan damai, ayah kekaisaran akan mendapat hadiah. Jika Anda sayangnya terbunuh dan dikorbankan oleh perang tanpa akhir, Tuan muda ini, dan semua orang yang hadir seorang rekan berjubah akan mengorbankan jiwa kepahlawanan Anda dengan darah kejahatan yang tak terhitung jumlahnya. Jige memimpin. Setelah menerima gulungan tabung giok, yang mencatat informasi terperinci dari perjalanan ini, Jige terbang menjauh. Dan banyak pembangkit tenaga listrik di Blood Hades Palace juga berniat bertarung. Jieming berdiri dengan bangga. Lampu pompa sedingin es. Dan itu lebih ambisius seperti binatang buas yang tidak menyenangkan. Kamu. Perang besar akan mendekat. Mari kita membangun reputasi istana yang menghantui darah dengan darah sisa dosa perang utara. Dunia. Pada saat yang sama, di dunia utara, tepat setelah fajar, Qin Yichen memenggal kepala Wenzong dan Zhao Yang, dan berita bahwa pasukannya menerobos Jingyu tersebar. Begitu ini terjadi, banyak pembangkit tenaga listrik dalam perang Korea Utara terkejut. Anda tahu, bahkan Zhao Yang adalah pembangkit tenaga listrik dua lapisan surgawi yang sedikit lebih rendah dari Lin Huaxian. Terlebih lagi bagaimana Wenzong, penguasa satu domain. Banyak Immortal Monarch diam-diam merasa, awalnya mereka berpikir, bahkan jika Qin Yichen tidak peduli seberapa bakat bawaan Lingran, mereka tidak memiliki nilai dalam pertempuran, ingin mengejar mereka, ada jarak yang jauh, termasuk Lin Huaxian sebenarnya memiliki ini ide. Tapi sekarang tampaknya orang tidak hanya mengejar, mereka semua menyalip. Terkejut dengan kekuatan yang diungkapkan oleh Qin Yichen, banyak pembangkit tenaga listrik juga menyesali bahwa jika mereka telah dipersiapkan, mereka tidak akan sepenuhnya menduduki Jingyu Realm. Tetapi setidaknya mereka pasti akan menjarah banyak sumber daya. Zhang Wuyuan juga berpikir demikian, dan bahkan menyesal. Tapi siapa tahu bocah itu begitu kuat. Zhang Wuyuan berharap 100 battle domain dapat mengirimkan kembali yang terbaik. Tetapi siapa yang dapat memikirkannya? Tidak hanya 100 battle domain yang menyerah, bahkan domain Jingyu lawan hampir datang untuk menyelamatkan. Sementara banyak pembangkit tenaga listrik terkejut, Zhang Wuyuan telah mulai mengirim pasukan dan merekrut jenderal, jadi dia dimobilisasi sebelum perang. Banyak pembangkit tenaga listrik juga menyadari bahwa perang mereka dengan dunia mungkin telah dimulai oleh Qin Yichen. Meskipun semua orang di dunia Korea Utara tahu bahwa kekuatan pihak mereka sendiri dan klan sangat berbeda, tetapi jika Immortal Monarch satu Heavenly Layer dapat memotong pemilik domain musuh, bagaimana mereka bisa mundur? Bahkan dari sudut pandang Wu Zanyuan, moral Qin Yichen jauh lebih baik daripada semua jenis retorika mobilisasi yang memanas. Karena Zhang Wuyuan tahu pasti ada pertempuran dengan suku Jie. Biarkan Qin Yichen mengumumkan permulaan dengan memenggal kepala Wenzong. Lebih baik dipukuli oleh suku Jie sama sekali tidak siap. Saat itu, moral kerajaan perang utara tidak bisa seperti sekarang. Dan meskipun Qin Yichen jauh dari 100 battle domain, tidak sulit untuk menebak angin kencang, awan yang bergerak cepat dari dunia luar. Meskipun hari ini telah diharapkan, pasti akan ada beberapa emosi ketika diungkapkan oleh saya sendiri. Dalam beberapa hari berikutnya, Lu Hong menjadi sangat populer, menghidupkan kembali sikap Panglima Besar, dan Qin Yichen bertanggung jawab untuk penyembuhan. Sementara itu, dia mendengar bahwa ketika mereka kembali ke 100 battle domain dalam waktu 1 jam, bantuan industri perang barat telah tiba. Dia juga mengenal Chen Yexiong, Dewa Surga setengah langkah. Jing Yuyu juga duduk di samping Chen Yexiong sekarang. Saya harus mengatakan bahwa penilaian Lu Hong pada saat itu memang benar. Jika dia dihentikan di tengah jalan, Qin Yichen
hanya bisa menggunakan kotak pedang Qingyang. Namun, meskipun Chen Yexiong memiliki basis kultivasi surga abadi setengah langkah, hari-hari ini belum membalas terhadap 100 domain pertempuran. Tanpa alasan, dia menjaga terhadap 100 domain pertempuran yang diam-diam memiliki pembangkit tenaga listrik. Dan bahkan di dunia barat, menurut pandangan saya, mungkin Qin di belakang kepindahan Yi Chen, ada serial yang menunggu mereka. Beberapa hari kemudian, Qin Yi Chen mengembuskan udara keruh, dan tulang punggung yang patah akhirnya sembuh. Dan pada sore hari, Lu Hong datang ke pintu. Tuan Qin, perbaikan 100 battle domain sudah mulai membuahkan hasil. Perang sudah dekat. Haruskah orang dewasa kembali ke dunia berperang utara? Qin Yi Chen menundukkan kepalanya. Kesempurnaan tugas itu tidak benar. Itu terlalu terpenuhi, dan dia benar-benar harus kembali. Dalam perjalanan ini, biarkan Ye Tong membawa mereka kembali ke kehidupan dengan Qin ini. Saya percaya Yang Mulia pasti akan memberitahu Anda sesuatu. Lu Hong menundukkan kepalanya. Sebagai Panglima Besar, dia secara alami tidak dapat melarikan diri, dan beberapa hal harus dijelaskan secara langsung. Tidak hanya itu, beberapa sumber daya, tetapi juga perbaikan internal dari 100 battle domain, perlu dibahas secara detail. Namun, ini bukanlah hal yang harus dipertimbangkan oleh Qin Yi Chen. Sebelum pergi, jika dia memikirkan sesuatu, dia membalik telapak tangan dan mengeluarkan banyak botol batu giok. Tuan, biarkan saja, Qin ini tidak memiliki apa-apa lagi. Ramuan ini, saya berharap dapat membantu semua orang di masa depan. Melihat botol-botol batu giok yang halus itu, Lu Hong tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar dengan cahaya pompa. Tertegun, apakah ini senyawa dan yang ditemukan oleh Tuan Qin? Perlu Anda ketahui bahwa meskipun mereka termasuk dalam Perang Korea Utara di masa lalu, semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Jadi tentu saja mereka tidak mendapatkan senyawa dan yang dialokasikan oleh Perang Korea Utara. Namun, Lu Hong telah mendengar tentang ketenaran dan keajaiban senyawa dan dengan pil ini, dia mungkin banyak membantu ketika dia putus asa. Hanya melihat jumlah botol batu giok, Lu Hong ragu-ragu. Tidak terlalu sedikit, tapi terlalu banyak. Meski sudah dijelaskan bahwa itu bukan hanya untuk diri sendiri, sejujurnya, Lu Hong merasa sangat malu. Niat baik Tuan Qin menuntunku, tapi dia malu padanya. Tetap saja, lupakan saja. Qin Yi Chen mendongak dan menemukan bahwa pemimpin digital itu mau tidak mau mengungkapkan rasa bersalah dan kepahitannya. Meskipun Ye Rui malu, tapi Lu Hong menolak untuk menerimanya. Dia tidak bisa mengatakannya di waktu yang salah.